Selamat pagi, Shalom keluarga besar Happy Sword Family. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, saya berikan judul renungan saya adalah Pertandingan Iman yang Benar. Ayatnya akan saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ayat ini sebenarnya adalah ayat hafalan dari anak saya di salah satu materi yang disampaikan di sekolah minggu gitu ya. Tetapi pada saat saya ajarkan ini kepada anak saya untuk dia bisa menghafal, saya mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Karena agaknya ayat ini memang nggak begitu populer atau sering digunakan gitu ya. Jadi ketika saya dengar ini, wah saya mendapatkan sesuatu yang baru. Dan tentunya juga berkaitan dengan firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam salah satu khotbah Bapak Gembala di minggu yang lalu disampaikan, digambarkan gitu ya, bahwa perjalanan seseorang itu dimulai dari titik awal, lalu nanti ada di titik akhirnya gitu ya. Dan Bapak Gembala sampaikan dari perjalanan titik awal sampai dengan titik akhir itu yang disebut dengan proses kesempurnaan. Dan saya melihat pada saat firman itu juga disampaikan, saya melihat bahwa itu bukan hanya sekedar proses kesempurnaan atau penyempurnaan, tetapi lebih kepada saya melihat ini juga adalah sebuah pertandingan gitu. Seperti yang kita ingat gitu ya, bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Maka Rasul Paulus juga sampaikan ketika dia di salah satu suratnya dia bilang bahwa aku telah mengakhiri sebuah pertandingan yang baik, yang menandakan bahwa dari titik awal perjalanan sampai dengan titik akhir perjalanan kehidupan itu adalah sebuah pertandingan. Dan yang menarik dari ayat yang kita baca adalah bahwa di dalam pertandingan yang kita jalani ini adalah sebuah pertandingan iman. Tetapi yang diminta di dalam 1 Timotius ini adalah disampaikan bahwa kita harus bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Nah, apa pertandingan iman yang benar? Pertandingan iman yang benar itu bukan sekedar kegiatan rutin keagamaan kita, rutinitas kita beribadah setiap hari Minggu gitu ya, bukan. Tetapi ini adalah perjuangan spiritual yang mengharuskan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari lewat sehari. Ada dua hal yang saya mau sampaikan ya. Yang pertama, bahwa di dalam pertandingan iman yang benar, yang pertama adalah kita harus mampu untuk mengalahkan diri sendiri. Pertandingan iman itu artinya kita berjuang melawan keinginan daging kita, kita berjuang melawan keegoisan kita sendiri. Kisah si bungsu adalah cerminan bahwa dia mengutamakan keegoisannya sehingga dia ingin berfoya-foya menghabiskan uang bapaknya. Sampai satu titik dia sadar dan dia kembali. Di dalam pertandingannya, dia mengutamakan keegoannya. Nah, memang kita pasti sering dengar bahwa musuh terbesar itu bukan orang lain, bukan kompetitor kita, tapi diri kita sendiri. Di dalam banyak hal dalam aspek kehidupan kita, di dalam gereja pun, di dalam pelayanan pun, kita itu tidak bisa mengejar penghargaan duniawi. Kita tidak bisa mengejar penilaian orang. Sehingga apa? Dalam dunia pelayanan kita seolah-olah ingin lebih unggul gitu ya. Di dalam kehidupan kita sehari dengan orang lain kita selalu lebih unggul. Untuk apa kita unggulkan diri kita lebih daripada orang lain? Untuk mengajar pengakuan mereka kah? Untuk apa hal seperti itu kita kejar-kejar? Yang lebih penting adalah kita kejar penilaian Tuhan kepada kehidupan kita. Dan dalam menjalani kehidupan kita, rendahkan diri kita, ego kita kalahkan. Lalu yang kedua, kita berfokus kepada
kehidupan yang kekal. Seperti yang disampaikan Bapak Gembala juga dan seperti ayat yang tadi kita baca, rebutlah hidup yang kekal. Banyak orang mungkin berpikir bahwa selama mereka hidup, mereka harus menyenangkan hidup mereka harus menikmati hidup mereka begitu rupa. Tetapi terkadang orang lupa untuk memikirkan hidupnya di masa depan. Kehidupan setelah kematian. Akhirat kalau orang bilang. Seringkali orang lupa, banyak yang dia kejar dalam pertandingan kehidupannya. Mungkin bisa jadi dia sukses sebagai seorang manusia. Dia bisa berhasil, bahkan dia bisa memberikan warisan yang cukup banyak untuk keturunannya. Tetapi apakah nilai iman sudah dia miliki dengan cukup untuk dia bisa masuk ke surga? Jangan sampai menjadi orang yang datang tidak dijemput, pulang tidak diantar dalam kerajaan sorga, saudara. Datang kerajaan sorga tidak ada yang jemput. Begitu sampai di depan pintu disuruh pergi, nggak ada yang antar juga. Jangan sampai kita mengajar sesuatu tanpa memikirkan sesuatu yang lebih kekal di dalam kehidupan kita nantinya. Banyak orang salah berpikir ketika mereka memutuskan untuk melayani di gereja, mereka juga akan berpikir bahwa kehidupan mereka akan meningkat. Seperti apa yang Bapak Gembala sampaikan juga kan, bahwa ketika saya melayani di gereja, maka saya akan sukses secara finansial, saya akan sukses secara kesehatan, dan lain sebagainya. Dan ketika hal itu tidak datang, maka berujung kepada kecewa. Pertandingan iman yang benar tidak diukur dengan hal demikian. Karena kesuksesan finansial, kesehatan yang terus-menerus, itu juga bisa saja dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ketika kita mengejar Tuhan, bukan itu yang kita cari, tetapi kekekalan. Kekekalan itulah yang tidak dimiliki orang lain di luar Tuhan. Jadi saudara, sepanjang kita masih punya waktu dalam hidup, sadar dan pikirkanlah hidup kita. Apakah kita sudah bertanding dalam pertandingan iman yang benar, atau selama ini kita masih bertanding dengan cara yang salah? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami diingatkan hidup kami adalah sebuah pertandingan iman yang benar. Maka biarlah dari 2 poin ini kami boleh ingat bahwa kami di atas segalanya mengutamakan Tuhan di atas ego kami, dan kami pikirkan hal-hal yang berujung kepada kekekalan. Biar kami mampu lakukan ini, dan biar ini tertanam dalam hati setiap kami pagi ini Tuhan. Dan biarlah ini menjadi bekal dalam kami menjalani kehidupan kami, karena kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup renungan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.